Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kak Bias di mata kuliah Urban Entrepreneurship. Nah, di pertemuan kita minggu ini, kita akan bahas tentang salah satu materi yang paling penting di mata kuliah ini gitu ya. Jadi, semoga teman-teman bisa memahami dengan baik meskipun saya harus mengajarkannya secara online lewat video pembelajaran ini. Nah, saya akan share screen. Oke, sebentar. Kayaknya filenya hilang. Oke, oke. Oke, saya akan share screen. Ya. Nah, di minggu ini kita akan bahas mengenai bisnis model Canvas. Mungkin teman-teman masih ingat waktu semester awal-awal pernah belajar tentang Lean Canvas atau BMC di mata kuliah wawasan kewirausahaan. Semoga teman-teman masih ingat, tapi kalau misalnya enggak, yuk kita ulang lagi materi tentang BMC ini. Nah, model bisnis itu sangat kita butuhkan untuk merencanakan eh, bagaimana kita menjalankan bisnis kita ke depannya. Kalau misalnya kita selama ini menjalankan bisnis ya udah gitu aja jalan, yang penting ada yang beli, yang penting ada keuntungan, yang penting misalnya eh, nggak rugi dan lain sebagainya. Nah, kayaknya harus diperbaiki nih. Kita nggak bisa menjalankan bisnis dengan cara seperti itu terus-menerus karena yang ada perencanaannya tidak akan baik dan hasilnya juga tidak bisa diukur. Oke. Nah, salah satu model bisnis yang banyak digunakan adalah model bisnis kanvas atau bisnis model kanvas. Kalau saya sebenarnya lebih suka pakainya lean canvas, tapi kalau di mata kuliah ini ya kita pakainya BMC ya, mengikuti RPS. Nah, BMC ini adalah salah satu metode atau alat yang biasa digunakan dalam manajemen strategi dan kewirausahaan untuk menjelaskan, mendesain, menciptakan, serta membedakan sebuah rencana bisnis. BMC ini ada 9 pilar utama yang merangkum bisnis mulai dari value perusahaan, segmen pelanggan, sampai struktur finansialnya itu akan seperti apa. Nah, BMC inilah yang akan menjadi eh, tugas teman-teman untuk UAS nanti. Nah, jadi harapan saya mulai dari sekarang, teman-teman mulai menyusun BMC-nya. Jangan nanti di akhir-akhir ya. Oke. Nah, ini adalah gambar bisnis model kanvas. Ada 9 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pada saat mengisi, kita akan mengisinya itu secara berurutan. Ya, jadi bukan dari revenue stream-nya dulu, bukan dari channel saya dulu, tapi dari customer segment sampai nanti terakhir di bagian revenue stream dan juga cost structure. Kalau misalnya teman-teman mau dapetin template-nya, ini di Google banyak, teman-teman bisa tinggal search aja, lalu nanti tinggal download ya. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai yang pertama, yaitu dari customer segment. Di bagian ini, teman-teman bisa menjelaskan siapa sih pelanggan potensial dari produknya teman-teman atau dari jasanya teman-teman. Bisa juga profil dari orang yang punya masalah yang bisa dipecahkan oleh bisnisnya teman-teman. Nah, untuk model bisnis e-commerce yang berkembang seperti sekarang ini, customer segment mencakup si penjual barang dan pembeli. Jadi, nanti customer segmentnya itu tergantung eh, model bisnisnya teman-teman gitu kan. Apakah dia hanya pembeli atau orang yang menjual juga. Misalnya di antara teman-teman kan ada yang eh, bikin IO, kalau saya nggak salah ya, bikin IO
Nah, berarti kan customer segmennya apakah orang yang akan datang ke eventnya aja? Kan enggak, tapi juga ada orang-orang yang akan mengisi booth di IO teman-teman. Nah, jadi customer segmennya itu tolong benar-benar difikirkan, dilengkapi. Siapa sih mereka? Siapa yang akan beli produk kalian atau siapa yang akan mau membayar jasa kalian? Nah, sebisa mungkin di bagian customer segment ini dibuat sedetail mungkin. Jadi jangan cuma sekadar mm, misalnya produknya adalah, misalnya aja ya, kalian jual produk adalah hijab. Terus siapa yang akan membeli produk kalian? Oh ya, perempuan. Tapi perempuan-perempuan yang gimana? Usia berapa? Hijab kalian untuk siapa? Untuk usia berapa gitu. Kalau kalian misalnya ada yang bikin eh, apa namanya sunscreen, eh vending machine sunscreen gitu kan. Nah, ini buat siapa? Kalau perempuan usia berapa? Kalau laki-laki yang gimana? Kayak gitu. Jadi, buatlah itu sedetail mungkin di bagian customer segment. Lalu di bagian customer segment yang perlu teman-teman perhatikan, juga masukin early adapter. Siapa nih early adapter dari produknya teman-teman? Siapa orang-orang pertama yang akan mencoba produk kalian? Kalau misalnya kalian mau masukin influencer, silakan masukin di situ influencer. Oke. Kalau misalnya yang akan mencoba pertama itu adalah misalnya atlet padel misalnya, ya masukin di situ gitu kan ya orang-orang yang aktif padel misalnya atau pedal gitu ya. Jadi tolong di dalam customer segment dibuat sedetail mungkin dan dimasukkan siapa early adapternya. Oke? Lalu di bagian value proposition. Nah, blog ini bersih tentang nilai tambah yang akan membuat bisnisnya teman-teman terlihat menarik dan berbeda dari bisnis lainnya. Nah, biasanya berupa solusi atau inovasi yang teman-teman mau tawarkan dan menjadi keunggulan utama dari perusahaan. Misalnya nih, teman-teman bisa masukkan apa sih yang membuat orang itu memilih produk atau jasanya teman-teman. Masalah apa yang diselesaikan sama produk atau jasanya teman-teman. Keunggulannya apa? Apa yang lebih yang menarik dari model bisnis yang teman-teman lakukan. Misalnya kalau bentuknya adalah tadi IO gitu. Apa sih yang menarik dari bisnis IO ini gitu. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam value proposition. Sesuatu yang mungkin tidak dimiliki sama perusahaan lain atau kompetitor produk dan jasa yang sama. Yang ketiga adalah channels. Nah, sederhananya channelnya adalah media yang kalian gunakan untuk mendeliver solusi yang ditawarkan. Apakah teman-teman akan menjelaskan tentang produk kalian, tentang jasa kalian lewat website, lewat online advertisement, aplikasi, atau mungkin ada salespersonnya. Beberapa produk atau barang memang butuh ada salespersonnya, karena kalau nggak ada orangnya, mungkin orang nggak percaya atau agak sulit untuk tahu cara penggunaannya, misalnya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut gitu untuk mengisi. Gimana sih cara pelanggan tahu produk jasa yang ditawarkan? Atau gimana cara produk jasanya bisa sampai ke tangan pelanggan dan apakah itu bisa efektif? Ya, jadi di dalam channelsnya itu tolong dimasukkan keterangannya gitu. Pelanggannya akan tahu dari media mana, dari cara seperti apa, dimasukin semua. Ingat, jangan hanya mengandalkan satu channel aja. Jangan cuma ngandelin, ah kita mah udah cukup lah pakai TikTok aja gitu. Ya jangan, karena tidak semua orang itu punya TikTok. Dan belum tentu juga pelanggan yang kalian tuju itu mainnya di TikTok. Bisa jadi ternyata mereka lebih aktif di Facebook atau di Instagram dan lain sebagainya. Oke. Lalu biar bisa sampai ke tangan pelanggan gimana? Apakah kita juga akan pasang iklan? Apakah kemudian kita hanya cuma apa di sosial media aja? Ataukah kita juga bikin pameran?
Apakah kita juga bikin kolaborasi dengan brand lain? Nah, gimana caranya? Itu juga tolong dimasukkan di dalam kolom channel. Yang keempat adalah customer relationship. Kita penting banget menjalin hubungan dengan customer karena kalau kita tidak menjalin hubungan dengan baik, bisa jadi ya udah mereka akan beli satu kali aja cukup gitu kan. Abis itu karena ada produk lain yang sejenis atau misalnya ada kompetitor kalian yang kemudian mengikuti model bisnis kalian, mereka bisa jadi pindah ke kompetitor. Nah, ini harus dipikirkan nih dari awal. Gimana caranya supaya kalian bisa selalu connect sama pelanggan kalian. Gimana tuh supaya pelanggan kalian beneran puas dalam menggunakan produk atau jasa, kemudian mereka akan balik lagi ke kalian. Itu mesti dipikirin dari awal, bukan nanti-nanti gitu ya. Jadi gimana nih mau bikin relationship-nya? Apakah kita mau eh, apa namanya selalu bersurat, selalu beremail, atau punya sosial media, atau misalnya apa sosial media yang khusus untuk menjangkau pelanggan, selalu ada eh, apa namanya customer service yang menanyakan kepuasan dan lain sebagainya. Oke. Salah satu contoh yang saya cukup amazed gitu ya, salah satu produk, aduh apa sih namanya lotion, aduh saya lupa namanya, Rintik kalau saya nggak salah. Dia itu setelah kita beli produk, sekitar 2 minggu berikutnya dia menanyakan bagaimana, apakah produknya cocok, apakah produknya sesuai, ada kesulitan atau enggak dalam penggunaan produknya, kemudian apakah dirasa cocok atau ada masukan dan lain sebagainya. Nah, ini kan berarti dia punya database customer yang baik, yang mana setelah mereka beli, customer itu ditanya lagi gitu tentang kepuasannya. Dan waktu itu ketika saya ditelepon gitu ya, bukan ditelepon sih waktu itu sistemnya pakai WhatsApp. Ketika saya di WhatsApp, saya bilang, oh saya memang sudah beli, tapi saya belum pakai nih produknya karena belum sempat gitu. Nah itu dia bilang, oh ya nggak apa-apa Kak, nanti boleh ya di WA ke kami kalau misalnya ada masukan, ada kekurangan dan lain sebagainya. Dan eh, setelah itu 2 minggu kemudian mereka reach out lagi gitu. Ya, jadi gimana nih caranya supaya kalian bisa selalu connect sama pelanggan kalian? Apakah memanfaatkan apa tuh namanya sistem broadcast? Apakah memanfaatkan di Instagram itu nggak salah ada kayak broadcast juga kan ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada apa, ada grup, ada subscriber dan lain sebagainya, itu kedekatannya itu beda dengan yang hanya followers. Oke. Nah, jadi tolong dijelaskan di dalam bisnis model Canvas kalian bagaimana kalian akan menjaga hubungan dengan customer kalian. Yang kelima itu adalah revenue stream. Nah, di kedua blok bagian bawah, kita perlu menjabarkan struktur finansial dari perusahaan. Di bagian revenue, tentu yang perlu dituliskan adalah produk atau jasa apa yang bisa memberikan pemasukan. Jadi, teman-teman coba tanyakan dulu nih ke diri teman-teman sendiri gitu ya, ke kelompok kalian. Gimana cara bisnis kalian menghasilkan uang dan produk atau jasa apa yang dijual? Misal gini, kalian jual apa namanya vending machine pakaian bekas gitu kan ya. Nah, ini kan yang selalu saya tanya di awal. Ini gimana cara bisnis kalian menghasilkan uang? Kalau misalnya orang naruh pakaian bekasnya, terus mereka dapat dana dari dapat poin yang dikumpulkan misalnya. Terus sedangkan kalian sendiri gimana caranya bisa menghasilkan uang? Kalau kalian bilang, oh ya nanti barangnya bisa dijual lagi atau misalnya eh, dijadikan produk barang lain, nah itu tolong dijelaskan ya, seberapa banyak keuntungannya yang bisa didapat di sana itu karena harus dipikirkan. Bisnis itu ingat bukan cuma sekedar jalannya doang, tapi juga harus menghasilkan keuntungan. Nah, terus produk jasanya yang akan dijual apa? Misalnya, oh yang dijual hanya
si apa tuh namanya sunscreen doang. Kalau yang dijual itu cuma alat apa keamanan doang misalnya. Apakah hanya itu atau ada eh, produk dan jasa tambahan yang bisa kalian masukkan? Misalnya nih, kalau kalian jual si apa namanya produk yang bisa ngasih alert ke keluarga atau ke polisi misalnya. Ada tambahan lagi nggak? Misalnya selain produknya di dalam aplikasinya ada tambahan-tambahan servis lainnya yang bisa menghasilkan pemasukan. Itu itu tolong dicatat di dalam BMC kalian. Atau kalau kalian jual eh apa tuh? Kok nggak salah ada yang sewa kamera gitu-gitu ya. Nah, apakah hanya dari biaya sewa atau teman-teman juga ada namanya biaya antar jemput? Misalnya, jadi kalau kamu mau pinjam atau mau sewa, kamu bisa diantar juga ke tempat. Nah, nanti ketika diantar itu misalnya ada biaya tambahan lagi. Nah, itu kan berarti ada jasa tambahan yang dijual. Jadi tolong itu juga teman-teman pikirkan dan dimasukkan ya ke dalam BMC teman-teman. Oke. Nah, yang keenam yang teman-teman bisa buat adalah key activitiesnya. Di blog ini teman-teman bisa menjelaskan bagaimana kalian bisa menciptakan value proposition perusahaan. Kalau bisnisnya ada product base, inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activities. Oke. Jadi, key activities itu adalah kegiatan penting apa yang teman-teman lakukan untuk menciptakan value proposition. Misal, eh teman-teman misalnya kalau nggak salah kan ada yang produknya itu eh sans kalau nggak salah sunscreen tuh ada ini ya sunscreen yang mini sunscreen itu yang kemudian ada pendet pen apa detektor UV-nya kalau nggak salah kan. Nah, kegiatan apa yang teman-teman lakukan untuk menciptakan value proposition itu? Gimana caranya supaya orang yakin bahwa produk kalian itu bisa bermanfaat? Misalnya, oh kita memang perlu yang namanya eh, UV detektor misalnya. Kenapa? Nah, apa yang teman-teman bisa lakukan untuk membuat itu tuh menjadi sesuatu yang penting buat orang lain? Mereka paham bahwa detektor itu penting loh. Atau misalnya yang tadi alat untuk yang keselamatan itu, kegiatan apa yang teman-teman bisa lakukan atau hal apa yang bisa teman-teman lakukan untuk menciptakan value proposition itu bahwa ini tuh penting loh untuk dimiliki baik itu oleh perempuan, anak-anak atau lansia dan lain sebagainya. Karena bisa aja lansia tidak ada yang menyerang di jalan tapi mungkin dia jatuh dan lain sebagainya dia tidak bisa minta pertolongan tapi dengan alat itu gitu kan kemudian keluarganya atau bahkan pihak yang berwenang itu bisa memberikan pertolongan. Gimana caranya supaya mereka paham bahwa this is important, bahwa ini adalah value yang penting untuk kalian. Gimana caranya IO kalian bisa dianggap atau acara yang dibuat oleh IO kalian itu penting. Gimana caranya tuh kalian menjelaskan ke mereka apa yang harus kalian lakukan. Oke. Terus
strategi apa yang bisa kalian lakukan sehingga target perusahaan itu bisa tercapai. Gimana caranya supaya orang-orang yang ikut eh, buka booth di dalam event kalian itu banyak? Gimana caranya supaya orang-orang mau datang ke acara yang kalian bikin, event yang sekalian selenggarakan? Gimana caranya supaya orang mau pakai sunscreen kalian? Gimana caranya mereka mau bawa baju-bajunya itu eh, atau baju bekas yang kalian ubah menjadi apa barang baru itu bisa terjual karena menjual barang yang dibuat dari bahan bekas itu kan belum tentu orang semua mau. Nah, apa strateginya? Apakah kalian akan bikin konten di sosial media? Apakah ada eh, storytelling? Apakah kalian mau bikin misalnya eh, flyer atau bikin web series atau apa gitu kan. Nah, ini yang harus ada di dalam key activities kalian. Kemudian yang ketujuh adalah key resources. Ini adalah blok di mana teman-teman mengisi sumber daya utama. Jadi key resources ini merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis dari perusahaan, baik itu bahan baku produknya, infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini, sumber daya utama yang harus dimiliki untuk menjalankan bisnis ini apa? Misalnya, oh kita kan mau menyewakan peralatan kamera untuk mahasiswa ya berarti sumber dayanya apa ya peralatan tersebut kan kemudian aset yang yang dibutuhkan apa oh misalkan penyewaan kamera sekarang banyak gitu nah apa yang bisa dibutuhkan supaya bisnisnya bersaing dengan yang sudah ada gitu itu tolong dimasukkan ke dalam bagian key resources oke kalau misalnya oh kita adalah eh, kita mau punya vending machine yang bisa melakukan apa. Nah, berarti kan harus ada teknologinya, desainnya itu seperti apa. Nah, itu tolong dimasukkan ke dalam key resources. Ya. Yang kedelapan, key partners. Ingat, nggak ada bisnis besar yang berjalan sendiri. Kalau misalnya eh, bisnisnya kecil, ya itu mungkin-mungkin aja. Tapi kalau kita mau berubah menjadi besar, nggak ada yang jalan sendirian. Oke, kita pasti butuh mitra. Nah, disinilah kita bisa memasukkan mitra strategis yang kita punya dalam konteks bisnis, misalnya supplier, vendor, agency, dan lain sebagainya. Nah, misalnya tadi teman-teman punya eh, key activities udah gitu kan ya, tapi kan selain key activities itu ada lagi nih hal-hal lain yang harus dikerjakan, hal-hal kecilnya, yang mungkin udah nggak kepegang nih sama kalian. Nah, siapa yang mengerjakan kebutuhan itu? Misalnya, oh kita mau bikin event, butuh booth dan lain sebagainya. Apakah kalian bikin boothnya sendiri? Kan nggak mungkin. Nah, siapa tuh vendor-vendornya? Berarti harus dimasukin. Kalian butuh vendornya apa aja? Oh, kita mau bikin vending machine. Apakah kalian rakit sendiri vending machine-nya? Ya mungkin enggak gitu kan. Kalian harus punya kerjasama gitu dengan vendor mana kayak gitu kan. Nah, kemudian selain udah di list vendornya, siapa nih kalian tentukan bikin kayak skala prioritas gitu, siapa yang paling menentukan kesuksesan perusahaan kalian? Kalau misalnya vending mesin itu siapa? Kalau misalnya kalian mau bikin aplikasi, nah itu siapa? Vendor yang paling menentukan kesuksesannya. Kalau mau bikin event, siapa? Kalau mau bikin penyewaan, itu gimana? Nanti itu dimasukin dalam key partners, bikin dalam bentuk skala prioritas. Oke? Dan yang terakhir adalah cost structure. Ini yang biasanya paling bikin semua orang pusing, yaitu ngurusin cost-nya, perduitannya. Nah, beruntunglah kalau teman-teman punya teman apa punya satu kelompok yang orang manajemen atau orang akuntansi ya, apa dari prodi manajemen atau kata akuntansi karena itu akan sangat membantu. Nah, di bagian ini kita tentu ini biaya apa aja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Di sini teman-teman bisa
melihat, oh kita kan punya key activities, key resources, sama channel. Nah, kira-kira mereka tuh menggunakan cost atau enggak? Pengeluarannya apa aja? Komponen biayanya apa aja? Misalnya di key activities, oh ya kita mau bikin pameran. Nah, berarti kan ada biaya pamerannya di situ. Oh, kita mau misalnya bikin podcast. Nah, kemudian berarti kan ada biayanya di situ. Ya, jadi tolong dimasukin dari biaya kebutuhan dari key activities, key resources, dan juga channel. Itu apa aja? Channel, misalnya kita mau pasang iklan di sosial media. Nah, itu kan berarti ada biayanya. Oke. Itu tolong dimasukkan secara detail semuanya ya di dalam eh, bisnis model kanvas yang kalian punya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa bahas di minggu depan ketika kita langsung ketemu di kelas. Tapi kalau misalnya nggak ada, silakan teman-teman menonton video tambahan yang juga ada di dalam eh, pertemuan 9 ini ya. Oke, jangan lupa absen juga supaya saya bisa masukin presensi untuk teman-teman. Thank you semuanya buat yang sudah menonton video ini. Semoga penjelasan saya bisa menambah wawasan teman-teman dan mempermudah teman-teman dalam menyusun BMC sesuai dengan rencana bisnis kalian. Oke, thank you semuanya. Dadah.